Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, sebelum kita bahas atau kita bedah prediksi pertandingan pekan ke-9 antara Persik Kediri kontra Persib Bandung, ada sedikit disclaimer bagi kami ya. Soal video kemarin yang kami upload, ini banyak banget yang komentar katanya kami sok tahu atau apa gimana lah ya. Kami disclaimer dulu, apa yang kami sebutkan di sana di dalam video tersebut bukan berarti kami sok tahu dari pihak Persib ataupun pihak-pihak terkait. Ini hanyalah sebuah analisa kami, sepengetahuan kami. Jadi silakan saja kalau kalian memang sudah bisa percaya ya syukur, nggak percaya ya udah. Tapi ya buat kalian yang baru kali itu nonton channel ini, ya berkomentar seperti itu buat kami ya adalah hal yang lumrah. Sebab biasanya yang udah setia dengan channel ini, kami udah menganalisa ini jauh sebelum ini terjadi ya. Bahkan kami itu dulu udah pernah upload video ketika Persib juara musim kemarin. Itu kami udah bikin analisnya kalau Persib akan kesulitan di musim ini karena masalah skuad yang jomplang antara inti dan cadangan. Itu kami udah bedah, udah bahas. Kalau kalian sekarang ributkan, ya berarti salah kalian. Kenapa kalian nggak nonton dari kemarin-kemarin itu ya? Jadi kami nggak perlu jelaskan panjang lebar. Silahkan buka-buka aja video-video kami ketika Persib kemarin juara. Kami udah siapkan, kami udah analisa, dan sekarang kalau terbukti sekarang, ya itu bukan salah kami karena kami udah menganalisanya. Nah, balik lagi ya ke pertandingan pekan 9 antara Persik Kediri kontra Persib Bandung. Ini laga yang cukup penting juga karena kalau salah satu tim di pertandingan ini bisa menang, kemungkinan akan menggeser tim yang di atasnya. Kalau Persik Kediri menang, mungkin akan menggeser Persib, tapi kalau Persib menang, mungkin akan melonjak naik ke posisi 2 atau 3 mungkin ya. Makanya kita akan cari tahu seperti apa sih persiapan kedua tim ini dan ada pemain siapa aja yang kemungkinan akan absen di laga ini. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua apa yang terjadi di laga kali ini atau mungkin bagaimana persiapan dua tim ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga pekan ke-9 antara Persik Kediri kontra Persib Bandung. Persib Bandung baru akan melakoni laga pekan ke-9 BRI Liga 1 2024-2025 sekaligus laga penutup di pekan ke-9 dengan bertamu ke Stadion Brawijaya, markas salah satu tim yang musim lalu sulit dikalahkan oleh Persib, yakni Persik Kediri. Laga ini sendiri memang sengaja ditaruh di laga terakhir sebab Persib harus lakoni laga di ACL 2 dulu. Tuan rumah Persik Kediri jelas lebih diuntungkan di laga ini sebab tak perlu keluar Kediri. Masa istirahat Persik Kediri pun lebih lama dibanding Persib. Setidaknya Kediri ini punya waktu kurang lebih 1 minggu untuk recovery, sementara Persib cuma 2-3 hari saja masa recovery-nya. Kalau bicara soal mental, sebenarnya Persik Kediri lebih pede sih, sebab di laga terakhir Kediri ini mampu menumbangkan tim yang salah satunya belum bisa dikalahkan oleh Persib musim ini, yakni Dewa United dengan skor 2-3. Meskipun di 8 pertandingan atau 2 pekan ini Kediri ini baru raih 4 kemenangan, 2 imbang dan 2 kalah, tapi pencapaian kemenangan Persik Kediri itu sama dengan Persib, yakni 4 kali. Bedanya memang Persib belum terkalahkan dengan 4 kali imbangnya. Sebelum kita bahas persiapan kedua tim ini, kita intip dulu sedikit serba-serbinya. Yang pertama, dua tim ini tuh sebenarnya seperti dua tim yang bunglon. Kenapa demikian? Di mana Persik Kediri itu warna aslinya adalah merah dan kuning, tapi justru identik dengan warna ungu. Sementara Persib warna aslinya itu adalah hitam dan merah, tapi justru identik dengan warna biru. Yang kedua, Persik Kediri dan Persib Bandung itu justru pertemunya itu lebih sering di era divisi utama, dengan sejauh itu sudah jumpa sebanyak 16 kali dengan catatan Persib menang 11 kali, Persik Kediri menang 3 kali dan 2 kali itu berakhir imbang. Tapi memang
Di 5 pertemuan terakhir, dua tim ini tuh head to headnya berimbang ya, di mana Persik Kediri menang 2 kali, Persib menang 2 kali, dan 1 laga berakhir imbang. Dan uniknya musim kemarin itu dua tim ini saling mengalahkan di kandang lawan masing-masing, di mana Persib Bandung mengalahkan Persik Kediri di kandang Persik Kediri dengan 1-2. Dan Persik Kediri justru menumbangkan Persib Bandung di kandang Persib Bandung dengan skor 0-2. Yang ketiga, tukaran striker. Dulu orang itu mengenal Eloko Gonzalez adalah striker utamanya Persik Kediri dengan 2 kali berturut-turut jadi top scorer Liga Indonesia, yakni 2005 dan 2006. Tapi justru Eloko pindah ke Persib di tahun 2007 dan jadi top scorer di Persib. Kini Persib pun melepas Ezra Walian ke Persik Kediri dan hasilnya pun sama-sama sulit mencetak gol. Bedanya kalau di Persik Kediri, Ezra ini selalu jadi pilihan utama. Yang keempat, putra daerah. Di Persik Kediri itu ada yang namanya Agil Munawar ya, yang kelahiran Bandung dan juga ex Persib Bandung. Sementara di Persib itu ada Edo Febriansa yang asli Kediri. Yang kelima tentu saja adik kakak. Ini bukan rahasia umum lagi, ada yang namanya Hamra dan juga Rezaldi ya di kedua kesebelasan ini. Yang keenam, ada 2 mantan kapten timnas, yakni Evan Dimas di kubu Persik Kediri, yakni mantan kapten timnas U19, dan ada Rahmat Irianto di Persib yang mantan kapten timnas U23. Yang ketujuh, sama-sama kehilangan winger cepat, di mana di Persik Kediri ditinggalkan oleh Supriyadi yang cedera ACL, sementara di Persib pun sama, ditinggalkan Febri Haryadi yang juga cedera ACL. Dan ada satu lagi yang unik nih, yakni top skorernya sama-sama bernomor 10 dan sama-sama gelandang ya, yakni Ze Valente di Persik Kediri dan Tiron Delpino di kubu Persib. Wah, banyak banget ya kesamaannya. Tapi tunggu dulu, itu tadi kesamaannya. Kalau Kediri menang lawan Persib di laga ini, maka Persik Kediri akan meloncati Persib dan menduduki peringkat 3. Nah loh, makanya jangan gegabah. Tapi kalau Persib yang menang, Persib akan menggusur Persebaya di posisi 2 untuk sementara lo ya. Itu tergantung nanti Bali Unitednya. Kalau Bali United menang nih ya otomatis ya Persib akan tetap di posisi 4 sih. Jadi intinya baik Persik Kediri maupun Persib Bandung di laga ini nggak ada jalan lain ya kecuali harus saling mengalahkan kalau memang masih mau bertengger di papan atas. Sekarang kita akan intip nih, ada pemain siapa aja sih yang kemungkinan akan absen di laga ini. Kalau di Persik Kediri sih ada Brandon Lucas ya yang cedera, ada Agil Munawar juga cedera nih, ada Nuri Fasya juga cedera, dan juga tentunya adalah Supriyadi yang cedera juga. Kalau di Persib itu ada Rezaldi Hehanusa yang cedera, ada Maklok nih yang hukuman komdis ya, Febri Haryadi yang cedera, David Da Silva yang diragukan untuk tampil, serta Kakang Rudianto yang masih tanda tanya. Sebab di situs Transfermarkt, Kakang itu tertulis suspend lintas kompetisi yang kami pun gak ngerti nih apa maksudnya. Di kubu Persik Kediri, tim ini tengah dalam motivasi yang sangat tinggi sebab baru saja meraih kemenangan penting di pekan ke-8. Tim asuhan Marcelo Rospide ini menargetkan poin penuh untuk memutuskan rekor tak terkalahkan Persib di musim ini. Apalagi rehat yang cukup panjang membuat tim ini semakin pede akan mampu menumbangkan Persib. Menurut Marcelo Rospide, saat ini tim Persik Kediri ini cuma fokus pada kebugaran fisik pemain saja. Meskipun Rospide ini mengaku nggak akan mudah mengalahkan Persib, namun ia tetap optimis mampu kalahkan Persib. Apalagi dengan adanya Ezra Walian yang pasti punya motivasi ganda ingin membuktikan jika Persib salah menyia-nyiakannya, semakin membuat Marcelo Rospide ini pede menghadapi Persib.
Apalagi setelah melihat permainan Persib di ACL 2 yang dalam tanda kutip mainnya jelek, ditambah bomber utama Persib David Da Silva yang kemungkinan gak main, membuat Rospide ini semakin pede nih akan mampu meraih poin penuh di laga ini. Hilangnya Maklok di lini tengah Persib pun jadi keuntungan tersendiri bagi Marcelo Rospide, sebab dengan menempatkan seorang Majed Osman ditemani oleh Ze Valente, diyakini Persik Kediri akan menguasai lini tengah, dan ini senjata yang paling ampuh untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan Persib, karena kalau Persib cuma diserang dengan serangan yang frontal, ini akan sulit menghadapi dua bek tengah Persib, Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Adanya Ramiro Vergonzi yang hampir selalu bisa mencetak gol ke gawang Persib, ditambah adanya Ezra Walian yang udah hafal gaya main Persib, semakin membuat Marcelo Rospide ini pede. Makanya nggak ada instruksi khusus dari Rospide di laga ini, sebab Persib yang saat ini meskipun belum terkalahkan tapi juga nggak tajam-tajam amat. Jadi ya kira-kira seperti inilah formasinya. Di bawah Mistar ditempati oleh Leo Navacio. Duet center back ditempati oleh Hamra Hehanusa dan Kiko. Bek kiri Yusuf Mailana dan bek kanan Dede Sapari. Duet cangkar ditempati oleh Rohit Chan dan Majed Osman. Sisi sayap ditempati oleh Ezra Walian dan Riyadno Abioso. Sementara ujung tombak ditempati oleh Ramiro Vergonzi yang ditopang oleh Ze Valente. Sementara di kubu Persib, kelelahan udah pasti ya, karena Persib adalah tim yang paling sibuk karena harus melakoni dua kompetisi. Nah, sinyal keretakan pun mulai tercium di tubuh Persib. Boyan Hodak mengkritik Dimas Derajat yang dianggap nggak pantas sebagai seorang pemain berlabel Timnas Indonesia melakukan hal seperti itu. Tapi Hodak nggak mengkritik permainan Mailson 5 yang loyo. Sementara Ciro Alves, Maklok, dan David Da Silva justru menyalahkan taktik Boyan Hodak yang dianggap nggak mau nyerang. Khusus buat David Da Silva, meskipun sudah terlihat ikut latihan bersama tim, tapi Hodak nampaknya belum mau nih menurunkan DDS. Padahal ya Persib sangat butuh striker loh. Nah, kalau dibilang kemarin kan ada yang komentar katanya Persib itu cuma fokus ke Liga, dan juga skuad Persib yang jomplang makanya acak-acakan di ACL. Ini kami udah jelasin loh ya. Jadi buat kalian-kalian yang baru mampir ke channel ini ya mungkin bisa berkomentar seperti itu. Tapi yang udah sering atau udah setia dengan channel ini pasti udah pernah mendengar kami udah ngebahas itu. Itu bukanlah sebuah alasan. Alasan katanya main di dua kompetisi dengan pemain yang seadanya ya wajarlah Persib loyo. Ini udah kami bahas. Kenapa demikian? Yang salah ya manajemennya. Udah tahu musim kemarin Persib juara, kenapa skuad yang nggak dipersiapkan? Sekarang baru terbukti dong analisa kami. Makanya bagi yang masih penasaran, bagi yang masih ngerasa kami ini sok tahu atau apa, silakan buka-buka lagi aja video-video kami yang lama-lama. Di situ udah kami jelasin semua loh ya masalah Persib itu. Kenapa Persib itu bisa seperti ini? Itu kami jelasin semua dan itu udah kami analisa dari akhir musim lalu saat Persib juara itu udah kami analisa semua itu dan ternyata sekarang terbukti semua. Nah, khusus di laga ini, kalau dibilang Hodak ini fokusnya ke Liga 1 ya mungkin aja sih, sebab ya Hodak nyimpen yang namanya Matteo Kocijan di ACL nih, sebab ya cuma Kocijan yang bisa gantiin Klok di Liga ya. Ya mungkin ini tantangan tersendiri buat Boyan Hodak, sebab selama ini kan Hodak ini terkenal sebagai spesialis turnamen ya, dimana juara-juara yang diraih oleh Boyan Hodak ini biasanya itu dalam format turnamen. Nah, kekalahan di pertemuan terakhir lawan Persik Kediri musim lalu harusnya sih jadi pelajaran buat Hodak, dimana musim lalu ya saat Persib kalah di kandang itu Persib 2 kali kebobolan dari bola mati yang berawal dari serangan cepat balik Persik Kediri ya. Apalagi musim ini Kediri itu punya 2 eksekutor bola mati, ada Ze Valente dan Majed Osman. Maka Persib harus benar-benar waspada pada set piece bola mati Persik Kediri.
Sisi sayap pertahanan Persib pun harus waspada ini, sebab di Persik Kediri ada yang namanya Riyadno Abioso yang lagi on fire, cetak 2 gol di laga terakhir. Ditopang umpan-umpan crossing cantik dari Ezra Walian, ini semakin memanjakan Ramiro Vergonzi di lini depan Persik Kediri. Kalau nggak diwaspadai oleh Boyan Hodak, ya ini namanya bunuh diri. Hodak harus pintar-pintar meracik strategi nih, khususnya di lini depan. Menampilkan Dimas Derajat ini agak sedikit rancu ya, sebab Dimas mungkin mentalnya masih down ya. Kalau memasang Mailson 5 ya sama juga bohong, bisa apa sih si Mail? Kalau menempatkan Siro untuk menjadi ujung tombak lah, Siro sendiri bilang sangat sulit katanya jadi ujung tombak nih, dengerin sendiri. Very hard game. Play and start the red card. Very deep. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan, dipilih dengan matang-matang siapa yang akan ditempatkan sebagai ujung tombak, apakah DDS atau Dimas Derajat. Nah, buat DDS sendiri, kalau prediksi kami loh ya, bukan prediksi, kami udah tahu di sekitaran Persib. Mungkin kan kalian pernah dengar ya, DDS ini katanya pengen pensiun di Persib ya. Pernah dong kalian dengar begitu, katanya DDS akan pensiun di Persib. Tapi itu bisa berubah loh. Kenapa demikian? Karena kami dengar tawaran yang sangat menggiurkan dari Persebaya bisa aja membuat ya keinginan DDS buat pensiun di Persib bisa berubah. Jadi tetap ya, meskipun kalian ini mengkritik kami, walaupun kalian ini menghujat kami dengan kata-kata sok tahu lu, ya tetap kami mah tetap pada prinsip kami. Meskipun Persib ini 8 laga belum terkalahkan, tapi jelas kualitas Persib ini gak sama dengan musim lalu dan Persib gak lagi baik-baik saja. Untuk laga ini sendiri, kami bisa bilang lini tengah pasti Persib kalah ya, melawan 2 pivot, 2 jenderal serangan dari Persik Kediri, Ze Valente dan Majed Osman. Ini akan sangat sulit buat Dado ya, karena harus berduet dengan Coach Cijan. Jadi satu-satunya cara kalau buat menurut kami lo ya, terserah kalian mau suka atau enggak, setuju atau enggak. Kalau pendapat kami ya, satu-satunya cara menempatkan pemain-pemain yang memang mampu memegang bola lebih lama, atau istilahnya menempatkan pemain-pemain yang mampu memegang bola lebih lama seperti Siro, David da Silva ataupun Beckham Putra. Karena kalau mengandalkan lini tengah akan sangat sulit di laga ini. Jadi ya mungkin seperti inilah formasi yang akan dipakai Boyan Hodak, tapi nggak tahu juga, ini kan prediksi. Di bawah Mister ditempati oleh Teja Paku Alam. Duet center back masih ditempati oleh Nick Wipers dan juga Gustavo Franca. Bek kiri Edo Febriansa dan bek kanan masih Kakang Rudianto. Kalau nggak suspend lo ya, kalau suspend ya tetap Robi Darwis ya. Duet jangkar ditempati oleh Dado dan Matteo Kocijan. Sisi sayap ditempati oleh Ciro Alves dan Beckham Putra. Sementara ujung tombak kalau prediksi kami sih tetap si Dimas Derajat yang diturunkan, yang ditopang oleh Tirondel Pino. Laga Persik Kediri kontra Persib Bandung ini rencananya sih akan disiarkan secara langsung di Indosiar Senin 28 Oktober 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Brawijaya Kediri. Oke, itu tadi ya sedikit pembahasan kita di jelang laga pekan ke-9 antara Persik Kediri kontra Persib Bandung. Nah, bagaimana jalannya laga kali ini? Seperti biasa kita akan bedah di fakta di balik laga nanti usai pertandingan ini kelar ya. Sekali lagi kami katakan untuk yang kemarin-kemarin rame bilangnya kami gini-gini ya udahlah, silahkan, itu terserah pendapat kalian. Kami hanya menyampaikan apa sepengetahuan kami, dan buat yang udah setia mungkin juga udah paham ya. Karena berkali-kali kami udah menganalisa ini bakalan terjadi bagi Persib Bandung. Kalau sekarang kejadian ya silakan saja apakah analisa kami yang tepat atau mungkin kalian yang kurang memahami apa yang terjadi di Persib. Makanya ikuti terus seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.